Mertua hina keluarga saya yang miskin, tak sudi datang silaturahmi lebaran. Begitu tahu rombongan direktur utama mampir ke rumah ayah, barulah ia panik menelepon. Assalamualaikum Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jika Anda berkenan mendengar kisah ini, mohon berikan tanda suka dan dengarkanlah sampai tuntas. Pagi di hari pertama lebaran, udara sejuk khas pedesaan menyusup masuk melalui setiap celah jendela, membawa serta aroma tanah basah dan sisa wangi kembang api dari malam takbiran. Namun di dalam rumah mewah 3 lantai di sebuah kawasan elit Jakarta ini, suasananya terasa berbeda. Aroma yang dominan adalah wangi pengharum ruangan mahal yang disemprotkan Ibu Ratna, ibu mertua saya, sejak malam takbiran. Wangi itu berbaur dengan aroma pernis baru dari set meja kursi ukir Jepara yang mengkilap, aroma opor ayam dan rendang yang dihangatkan berulang kali sejak kemarin, serta aroma parfum menyengat dari gamis brokat merah marun yang dikenakannya. Semua itu menciptakan atmosfer mewah namun menyesakkan, persis seperti 3 tahun pernikahan saya. Saya, Sari, berdiri di dekat pintu dapur, memandang ke ruang tamu. Bu Ratna, dengan sanggul modern yang disemprot hairspray hingga kaku, sedang berdiri di depan foto almarhum suaminya. Namun, gerak-geriknya tak menunjukkan kehusyukan. Ia hanya menggumamkan beberapa doa sekadarnya, sementara matanya melirik ke sana-sini, memeriksa setiap toples kue kering dan rangkaian bunga, memastikan semuanya cukup pantas untuk status keluarga Jakarta asli yang selalu dibanggakannya. Selesai berdoa, ia duduk di sofa kulit, menyilangkan kaki, lalu menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pandangannya berhenti pada gamis sutra berwarna biru langit yang saya kenakan. Cibiran khasnya pun muncul. Pakai baju kok warnanya biru pucat begitu, kayak mau takziah saja. Punya selera sedikit, dong. Ini rumah gedongan, bisnis kita lancar sepanjang tahun. Harusnya pakai warna merah, warna emas, biar meriah, biar rezeki makin lancar. Ah, mana ngerti kamu soal beginian? Namanya juga gadis desa. Ia bicara panjang lebar, tak peduli saya mendengar atau tidak, juga tak butuh jawaban. Itulah kebiasaannya selama 3 tahun ini. Setiap kalimatnya adalah jarum tak kasat mata yang menusuk asal-usul saya. Saya adalah Sari, seorang perempuan yang besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, putri seorang pensiunan guru SD. 3 tahun lalu, saya menikah dengan Bima, putra tunggal Bu Ratna. Bagi mertua saya, pernikahan ini adalah sebuah anugerah yang ia berikan pada saya. Ia selalu bangga menjadi orang Jakarta asli, meskipun kenyataannya keluarganya baru tinggal di kota ini selama 2 generasi. Ia memiliki 2 usaha catering dan toko kue yang sangat sukses di Jakarta. Karena itu, di matanya, saya yang berhasil menikahi Bima adalah seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi. Ia tidak pernah memanggil nama saya dengan pantas. Selalu kamu, gadis desa itu, atau orang kampungan. Bima, suami saya, saat itu sedang duduk di sofa seberang, terpaku pada ponselnya. Mendengar ucapan ibunya, ia bahkan tak repot-repot mengangkat kepala. Hanya terdengar gumaman. Sebagai tanda setuju. Ia mengenakan kemeja koko bermerek yang masih licin bekas setrika. Di sampingnya ada secangkir teh melati hangat yang baru saja saya seduhkan. Ia menikmati semua pelayanan saya seolah itu adalah hal yang wajar, tetapi tak pernah sekalipun membela saya dari hinaan ibunya. Keheningan Bima bahkan lebih menakutkan dari kata-kata. Itu adalah persetujuan pengecut, restu diam-diam atas semua perlakuan Bu Ratna yang menginjak-injak saya dan keluarga saya. Hei kamu, suara Bu Ratna yang tinggi memecah lamunan saya, buatkan saya wedang jahe. Saya tidak terbiasa minum teh melati yang lembek kayak kamu itu. Kami ini pebisnis, harus minum yang hangat biar badan segar, biar otaknya encer buat hitung uang. Bukan kayak keluarga kamu yang bisanya cuma baca buku, melamun, makanya miskin sampai 7 turunan. Ia melirik ke arah Bima seolah sedang mengajari putranya tentang superioritas mereka. Bima mengangguk-angguk, matanya masih tak lepas dari layar game di ponselnya. Benar kata Mama, bisnis itu harus realistis. Saya menelan rasa pahit yang menyumbat kerongkongan. 3 tahun, saya sudah terlalu terbiasa dengan kata-kata ini. Saya selalu menasihati diri untuk bersabar, demi keluarga, demi Bima. Saya sudah berusaha menjadi menantu yang berbakti dan istri yang sempurna. Saya bangun sejak pukul 4 pagi untuk menyiapkan hidangan lebaran, membersihkan rumah hingga kinklong, memastikan semua sajian lengkap, tak kurang satu apapun. Namun, yang saya dapatkan hanyalah pandangan remeh dan hinaan. Rumah ini, semegah apapun, bukanlah rumah saya. Ini adalah sangkar emas, dan saya adalah burung yang terkurung di dalamnya, yang setiap hari harus mendengar cemoohan untuk menyenangkan pemiliknya. Saya berjalan pelan ke dapur, menyalakan kompor. Suara api yang menyala seolah membakar juga kemarahan yang terpendam di hati. Saya bertanya-tanya, apakah kesabaran saya ada batasnya?
Dan apakah batas itu adalah hari ini, hari pertama Lebaran? Sambil melihat irisan jahe segar menari-nari di air mendidih, saya menarik napas dalam-dalam, menekan semua kepedihan ke dasar hati. Saya menunggu saat yang saya anggap paling tepat, ketika suasana hatinya sedang baik, untuk memulai pembicaraan. Saya mendekat dengan hati-hati saat Bu Ratna baru saja selesai menerima telepon ucapan selamat Lebaran dari salah satu rekan bisnisnya. Ia tertawa terbahak-bahak, menyombongkan omzet tahun lalu dan rencana ekspansi bisnisnya tahun ini. Wajahnya yang ceria memberiku seberkas harapan tipis bahwa mungkin, sedikit saja, ia akan luluh dan mendengarkan keinginan saya. Setelah ia meletakkan telepon, saya membawa secangkir wedang jahe panas, menuangkannya dengan hati-hati ke cangkir keramik favoritnya. Aroma jahe yang pedas dan hangat menyebar, mengalahkan wangi pengharum ruangan yang menyesakkan. Silakan diminum, Ma. Saya meletakkan cangkir di meja, dengan suara selembut mungkin. Bu Ratna menyesapnya, anggukannya tampak puas. Saya merasa inilah saatnya. Saya berlutut di samping sofanya, persis seperti cara yang selalu ia tuntut jika ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Ma, hari ini hari pertama Lebaran, Sari sudah selesaikan semua urusan di sini. Menurut tradisi, hari pertama untuk keluarga suami, hari kedua untuk keluarga istri. Jadi, Sari mohon izin Mama, agar besok Sari dan Mas Bima bisa pulang ke desa sebentar, untuk sungkem dan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Saya mengatakannya dalam satu tarikan napas, dengan nada yang tulus dan memohon. Saya tak berani menatap matanya, hanya menunduk menatap ujung gamis saya. Kedua tangan saya saling bertaut di pangkuan, menunggu dengan cemas. Hanya perjalanan pulang kampung. Bapak dan Ibu saya pasti sedang menanti kedatangan putri dan menantunya. Setahun penuh kami baru punya kesempatan untuk pulang. Masakan ia begitu tega menolak sebuah kewajiban bakti yang paling dasar ini? Suasana hening yang menakutkan. Saya hanya mendengar detak jam antik di dinding dan suara Bima yang asik menekan layar ponselnya. Keheningan itu membuat jantung saya berdebar kencang. Lalu, terdengar decakan ringan dari mulut Bu Ratna. Saya tahu, harapan saya baru saja padam. Pulang, ia menaikkan alisnya, suaranya terdengar tajam dan merendahkan. Pulang ke tempat Jin buang anak itu buat apa? Jalanannya becek, rumahnya reyot, keluarga kamu itu miskin papa. Pagar rumah yang layak saja tidak punya. Dengar ya, rumah ini rumah orang berkelas, bersih, dan mewah. Kalau saya sampai ke tempat lembab dan kumuh seperti itu, bisa-bisa saya ketempelan sial sepanjang tahun. Kamu tidak malu? Setiap kata-katanya bagai sabetan pisau di hati saya. Ia tidak hanya menghina saya, ia sedang menginjak-injak tanah kelahiran dan kedua orang tua saya. Saya mengangkat wajah, untuk pertama kalinya berani menatap lurus ke matanya yang tajam, berusaha menjaga suara agar tidak bergetar. Ma, desa saya memang miskin, tapi di sanalah saya lahir. Bapak dan Ibu setahun sekali hanya ingin bertemu anak dan cucunya. Itu adalah bakti, Ma. Bu Ratna tertawa terbahak-bahak, tawa yang dibuat-buat dan penuh kepalsuan. Bakti, jangan kamu bawa teori-teori basi dari buku-buku usang bapakmu itu ke sini untuk menggurui saya. Bakti terbesar seorang perempuan yang sudah menikah adalah mengabdi sepenuhnya pada keluarga suami. Hari kedua Lebaran itu tamu-tamu penting saya akan datang, semuanya rekan bisnis besar. Bima, anak saya, pangeran di rumah ini, harus ada di rumah untuk menyambut tamu, membangun relasi, memperluas jaringan bisnis, bukan malah pergi ke pelosok desa kamu itu. Paham? Ia menepuk meja, tidak terlalu keras, tapi cukup membuat wedang jahe di cangkir tumpah sedikit. Bima akhirnya mengangkat kepala dari ponselnya, bukan untuk membela saya. Ia malah mengerutkan kening. Kamu ini kenapa sih? Mama kan benar. Tamu Mama itu orang-orang penting. Aku harus di rumah. Kalau kamu mau pulang, ya pulang saja sendiri. Jangan bikin ribut, pusing kepala. Dengar itu, Bu Ratna merasa menang, suaranya makin melengking. Anakku saja lebih tahu diri dari kamu. Dia tahu mana yang penting, mana yang sampah. Keluarga kamu itu beruntung 7 turunan bisa punya menantu dari rumah ini. Bukannya tahu diri, malah banyak maunya. Kamu pikir kamu itu siapa? Putri Raja? Rasa mual naik ke kerongkongan, air mata sudah dipelupuk, tapi saya menggigit bibir kuat-kuat, menelannya kembali. Menangis saat ini hanya akan membuat mereka semakin puas, hanya membuktikan bahwa saya lemah dan pantas dikasihani. Saya tak mau terlihat menyedihkan di hadapan mereka. Saya sudah keliru jika mengira ada sedikit rasa kemanusiaan atau moral di rumah ini. Di sini, hanya uang, status, dan ego setinggi langit Bu Ratna yang menjadi kebenaran, kasih sayang, bakti. Semuanya hanyalah hal sepele yang pantas diinjak-injak di bawah sepatu mahalnya.
Saya berpikir, mungkin sedikit oleh-oleh tulus dari desa bisa meluluhkan hatinya, bisa membuatnya melihat ketulusan bapak dan ibu. Dengan naifnya, saya berdiri dan masuk ke dapur. Itu adalah keputusan paling bodoh yang pernah saya ambil selama 3 tahun menjadi menantu. Sebuah tindakan yang mengundang penghinaan paling menyakitkan. Saya membawa keluar sebuah keranjang rotan yang dianyam dengan rapi. Di dalamnya ada beberapa ikat sayur kangkung segar, beberapa buah jagung manis yang masih terbungkus kulit, beberapa umbi singkong madu yang kuning keemasan, dan sekantong beras Cianjur pilihan yang digiling sendiri oleh Bapak. Semuanya adalah hasil kebun organik dari halaman belakang rumah, hasil jerih payah dan ketulusan sepasang guru tua yang setahun penuh menyimpan hasil terbaik untuk dikirimkan kepada putri dan menantunya. Saya meletakkan keranjang itu di depan Bu Ratna. "Ma, ini ada sedikit oleh-oleh dari Bapak dan Ibu untuk Mama dan Mas Bima. Semuanya organik, Ma, tidak pakai pestisida. Berasnya ini pulen sekali. Besok Sari buatkan ketupat untuk keluarga." Belum selesai saya bicara, Bu Ratna sudah melompat berdiri. Matanya melotot, menatap tajam ke keranjang bawaan saya, seolah itu adalah benda paling menjijikkan di dunia. Tanpa menggunakan tangan, ia menendang keranjang itu dengan ujung selop brokatnya. Berak. Suara kering terdengar, keranjang rotan itu terguling di lantai marmer yang mengkilap. Jagung manis bergelindingan, singkong madu terlempar ke kaki meja. Sayur kangkung menjadi layu dan yang paling menyakitkan, kantong beras itu sobek. Butiran-butiran beras, mutiara bumi, hasil keringat Bapak, tumpah berserakan di lantai. Putih, menyedihkan, seperti suasana berkabung. Sampah. Bu Ratna menggeram, wajahnya merah padam karena marah. "Kamu bawa barang-barang kotor dan miskin ini ke sini untuk apa? Untuk mengotori rumah gedongan saya? Untuk menunjukkan pada semua orang kalau besan saya itu orang kampung yang cuma bisa mengirim sayuran murahan begini untuk anaknya?" Ia menunjuk ke butiran beras yang berserakan, suaranya penuh hinaan. "Dan ini lagi, memangnya di rumah ini kurang beras? Beras impor dari Jepang saja saya kadang masih malas makan. Siapa yang sudi makan beras dari desamu yang jelek dan apek ini? Dibawa ke sini hanya untuk makanan tikus? Pergi, bawa semua sampahmu ini pergi dari hadapan saya, bikin sial saja dari pagi." Setiap kata-katanya bagai ribuan pecahan kaca yang mengiris hati saya. Saya terdiam, seluruh tubuh saya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan sakit hati. Itu bukan sekadar sayur dan beras. Itu adalah ketulusan Bapak dan Ibu saya. Itu adalah cinta mereka untuk saya. Bu Ratna tidak hanya menendang sebuah keranjang. Ia sedang menginjak-injak harga diri seluruh keluarga saya. Ia sedang meludahi pengorbanan dan kasih sayang tanpa syarat yang telah diberikan orang tua saya. Perlahan saya berlutut, bukan untuk memohon, tapi untuk memunguti sisa-sisa dari kekejamannya. Seikat demi seikat sayuran yang layu, sebutir demi sebutir beras. Air mata saya mulai jatuh, kali ini saya tak bisa menahannya lagi. Air mata itu menetes deras ke lantai marmer, bercampur dengan butiran beras, terasa asin dan perih. Melihat saya menangis, Bu Ratna semakin menjadi-jadi. Ia tertawa sinis, lalu berkata pada Bima dengan nada seorang pemenang. "Lihat itu nak. Mama baru bilang begitu saja sudah menangis meraung-raung. Dasar lemah, cuma modal air mata buaya. Kamu memang bodoh tidak dengar kata Mama. Cari istri itu yang sepadan, jangan pungut sampah begini, cuma bikin susah." Saya mengangkat wajah yang basah air mata, menatap suami saya. Laki-laki yang pernah saya cintai, percayai, dan saya serahkan seluruh hidup saya. Saya berharap, sedikit saja, ia akan bereaksi. Sebuah pembelaan, sebuah uluran tangan, atau setidaknya tatapan prihatin, tapi tidak ada. Sama sekali tidak ada. Bima, suami saya yang pengecut itu, hanya diam sambil memainkan ponselnya, membiarkan istrinya menangis di lantai. Ia duduk di sana, di sofa empuknya yang mewah, seperti patung tak bernyawa. Layar ponsel memancarkan cahaya biru dingin ke wajahnya. Wajah yang dulu saya cintai, yang saya kira akan menemani saya seumur hidup. Kini, wajah itu begitu asing dan kejam. Suara efek game murahan dari ponsel Bima terdengar sumbang dan memekakkan telinga di tengah suasana yang tegang. Bagi saya, suara itu lebih menjijikkan dari semua makian Bu Ratna. Hinaan Bu Ratna adalah belati yang menusuk langsung, sementara kebisuan Bima adalah ribuan jarum beracun yang perlahan merusak saya dari dalam. Itu adalah persetujuan, restu, anggukan tak terlihat atas semua kekejaman yang dilampiaskan ibunya pada saya. Saya masih berlutut, air mata masih mengalir, tapi tatapan saya beralih dari Bu Ratna kepadanya. Saya menatapnya, sebuah tatapan memohon, tatapan putus asa yang terakhir. Saya tidak butuh dia melawan ibunya. Saya hanya butuh dia mengatakan satu kalimat, "Ma."
sudah jangan begitu. Atau lebih sederhana lagi, saya hanya butuh dia berjalan mendekat, menarik saya berdiri, memberikan selembar tisu. Sebuah tindakan kecil untuk membuktikan bahwa di matanya, saya masih istrinya. Saya masih manusia yang punya perasaan dan pantas dihormati. Tapi Bima tidak melakukan apa-apa. Ia malah tampak terganggu dengan drama ini. Ia sedikit mengerutkan kening, lalu bergumam cukup keras untuk saya dengar, masalah sepele saja dibesar-besarkan. Ini Lebaran, bisa tenang tidak? Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya memberanikan diri bertanya padanya. Suara saya serak dan parau karena tangisan. Mas sebut ini ketenangan? Mama Mas melempar barang pemberian bapak dan ibu, menghina keluarga saya, menghina saya. Saya menangis di depan Mas. Dan Mas sebut ini ketenangan? Bima akhirnya mengangkat kepala, tapi di matanya bukan rasa bersalah atau kasihan, melainkan kekesalan. Lalu kamu mau bagaimana? Bertengkar dengan Mama sampai rumah ini hancur? Kamu kan tahu sifat Mama bagaimana. Sabar sedikit memangnya kenapa? Perempuan memang sukanya membesar-besarkan masalah. Setelah itu, ia kembali menunduk menatap layar ponselnya. Seolah percakapan barusan, rasa sakit saya, hanyalah gangguan sepele yang menginterupsi permainannya. Sesuatu dalam diri saya hancur berkeping-keping. Bukan hati saya sudah kebas setelah 3 tahun. Yang hancur adalah ilusi terakhir, harapan terakhir pada pria ini. Dulu saya pikir ia hanya berbakti, hanya takut pada ibunya. Tapi tidak, saya salah. Ini bukan bakti, ini adalah kepengecutan, keegoisan yang paling puncak. Ia tidak takut pada ibunya, ia hanya takut kehilangan kehidupan nyaman yang diberikan ibunya. Ia takut menghadapi masalah, dan saya beserta keluarga saya, di matanya, adalah sebuah masalah yang tidak sebanding dengan ketenangan hidupnya. Bu Ratna berdiri di samping, melipat tangan di dada, menyaksikan adegan ini dengan senyum kemenangan. Ia berhasil, bukan hanya mengalahkan saya, ia juga membuktikan bahwa putra emasnya akan selamanya berada di pihaknya. Sementara saya, hanyalah orang luar, orang asing di keluarga ini. Saya berhenti menangis. Air mata saya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan menakutkan. Saya tidak lagi memunguti sayuran, tidak lagi mengumpulkan beras. Saya biarkan semua kekacauan itu di lantai. Perlahan saya berdiri, kedua kaki saya kesemutan karena terlalu lama berlutut. Saya tidak menatap Bima, tidak juga menatap Bu Ratna. Saya menatap ke ruang kosong di depan saya, di mana gambaran keluarga bahagia yang pernah saya impikan telah hancur menjadi debu. Malam takbiran kemarin, saya berdiri di sini, memohon tahun yang baru dan penuh kedamaian. Tapi mungkin doa saya tidak didengar. Atau mungkin, kedamaian hanya akan datang jika saya sendiri yang memadamkan api neraka ini. Fajar di hari kedua Lebaran besok, akan menjadi fajar yang sama sekali berbeda. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di ranjang pengantin yang luas, memunggungi Bima. Ia tidur pulas, sesekali mendengkur tanpa beban. Saya membuka mata, menatap kegelapan. Sepanjang malam saya hanya memikirkan satu hal, jalan di depan saya. Rasa sakit kemarin telah membeku menjadi bongkahan es di dada. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi sesal, yang ada hanya ketegasan. Pagi-pagi sekali di hari kedua Lebaran, saya bangun sebelum semua orang. Rumah masih senyap. Saya tidak turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Saya masuk ke kamar mandi, menatap diri di cermin. Perempuan di cermin itu memiliki mata bengkak dan wajah pucat, tapi tatapannya begitu tenang. Saya tersenyum pada diri sendiri, sebuah senyum pahit. Masa baktimu sebagai menantu sudah berakhir, Sari. Saya kembali ke kamar, membuka lemari. Saya melewati deretan gamis dan baju-baju bermerek yang dibelikan Bima. Barang-barang yang sering digunakan Bu Ratna untuk pamer pada tetangga tentang bagaimana nasib saya berubah. Saya tak menyentuhnya. Saya hanya mengambil koper kecil yang saya bawa saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah ini. Saya memasukkan beberapa setel pakaian sederhana milik saya, benda-benda yang benar-benar milik saya. Tepat saat itu, Bu Ratna membuka pintu kamar saya, tanpa mengetuk. Begitulah kebiasaannya. Selalu melanggar privasi saya seolah itu adalah haknya. Melihat saya sedang memasukkan baju ke koper, ia tersenyum sinis. Oh, lihat siapa ini, gadis desa sedang merajuk, mau bawa koper pulang mengadu pada bapak ibumu yang miskin itu? Dengar ya, cara seperti ini sudah kuno, kamu pikir bisa menakut-nakuti siapa? Saya tidak menjawab, melanjutkan pekerjaan saya dengan tenang. Keheningan saya sepertinya justru membuatnya semakin marah, ia mendekat, suaranya makin tajam. Atau kamu masih dendam soal kemarin, mau pulang kampung kan? Baiklah. Ia melipat tangan, berjalan mondar-mandir di kamar, memulai pidato andalannya.
Kalau kamu mau pulang ke tempat kumuh itu, silakan pergi sendiri. Coba saja pulang sendiri naik apa. Mobil di rumah ini tidak sudi mengantarmu ke pelosok sana. Pesan ojek atau angkot sana. Tapi dengar baik-baik. Ia berhenti, menunjuk lurus ke wajah saya. Suaranya menusuk, sekali kamu melangkahkan kaki keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali dengan mudah. Mau kembali? Boleh. Tapi kamu harus merangkak dengan lutut dari gerbang depan sampai ke sini untuk minta maaf pada saya, baru akan saya pertimbangkan. Kalimat kejam dan penuh kutukan itu adalah pemutus tali kesabaran terakhir saya. Saya menarik resleting koper, suaranya terdengar kering dan tegas. Saya berdiri tegak menghadapnya. Untuk pertama kalinya, saya menatapnya bukan sebagai menantu yang pasrah, tapi sebagai orang asing yang setara. Saya tidak menangis, tidak juga membantah. Saya hanya menatapnya, sebuah tatapan yang dalam dan dingin. Ketenangan saya membuat Bu Ratna sedikit terkejut. Ia terbiasa melihat saya menangis, terbiasa dengan kepasrahan saya, bukan sikap seperti ini. Sudah selesai bicaranya, suara saya terdengar asing di telinga saya sendiri, namun penuh kekuatan. Kalau sudah, tolong minggir, saya mau lewat. Bu Ratna tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Berani kamu bicara dengan nada seperti itu pada saya? Silakan pergi. Pergi sana biar kelaparan. Orang sepertimu, keluar dari rumah ini paling-paling jadi gelandangan. Saya mau lihat, berapa lama kamu bisa bertahan hidup. Saya tak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Saya mengangkat koper saya. Rasanya ringan sekali, karena saya hanya membawa apa yang menjadi milik saya, dan meninggalkan semua beban, semua penghinaan, semua tahun-tahun masa muda yang terkubur di rumah ini. Saya berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun. Sebelum keluar kamar, saya berhenti di meja rias. Saya meletakkan selembar kertas yang terlipat rapi. Di sampingnya, cincin kawin emas putih. Di bagian atas kertas itu tertulis dua kata, gugatan cerai. Setelah itu, saya melangkah keluar kamar, menuruni tangga, dan langsung menuju pintu depan. Meninggalkan teriakan histeris Bu Ratna dan Bima yang baru bangun tidur dengan wajah bingung, saya tidak menoleh ke belakang, sekalipun tidak. Suara gerbang besi yang berat tertutup di belakang saya, berdebam keras, seperti suara tutup peti mati. Mengubur 3 tahun masa muda saya, mengubur pernikahan yang sudah lama mati. Udara dingin di pagi hari kedua lebaran menembus gamis sutra tipis saya, tapi saya tidak merasakan apa-apa, seluruh tubuh saya mati rasa, pikiran saya tenang secara menakutkan. Saya berjalan di atas trotoar yang dilapisi batu alam mahal yang selalu dibanggakan Bu Ratna. Langkah saya mantap dan teratur. Saya tidak sedang melarikan diri, saya sedang membebaskan diri. Koper di tangan saya terasa ringan. Di dalamnya hanya ada beberapa setel pakaian lama, beberapa buku, dan ijazah sarjana pendidikan saya yang telah saya simpan di dasar lemari selama 3 tahun. Saya telah meninggalkan semuanya. Lemari penuh pakaian bermerek yang tak berjiwa, perhiasan berkilauan yang digunakan Bu Ratna untuk mendandani saya seperti boneka pajangan, dan kamar pengantin yang mewah namun sedingin es. Dan yang terpenting, saya telah meninggalkan surat gugatan cerai dan cincin kawin di meja rias. Itu bukan sekadar selembar kertas. Itu adalah vonis yang saya jatuhkan pada pernikahan ini, pada kepengecutan Bima, dan pada kekejaman ibunya. Saya telah menandatanganinya dengan goresan pena yang dingin, tanpa getaran sedikit pun. Di samping surat itu, saya letakkan kembali cincin itu. Cincin yang 3 tahun lalu disematkan Bima di jari saya bersama janji-janji manis. 3 tahun berlian di cincin itu masih berkilau, tetapi cinta dan rasa hormat telah terkikis habis. Itu bukan lagi simbol cinta, itu adalah belenggu. Melepasnya, jari saya terasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi di rumah itu sekarang. Bu Ratna mungkin masih berdiri di pintu kamar, terus meneriakkan kutukan. Bima mungkin sudah benar-benar sadar, bingung apa yang terjadi. Lalu mereka akan melihat surat itu. Mereka akan tertawa. Saya yakin mereka akan tertawa. Mereka akan mengira ini hanya rajukan kekanak-kanakan dari seorang gadis desa. Mereka akan berpikir bahwa hanya dalam beberapa hari, setelah merasakan lapar dan susah, saya akan kembali merangkak dengan lutut seperti kata Bu Ratna, menangis memohon ampunan mereka. Biarkan mereka berpikir begitu. Biarkan mereka tenggelam dalam kepuasan dan superioritas mereka. Mereka tidak akan pernah mengerti. Bagi seseorang yang sudah terpojok, harga diri adalah satu-satunya yang tersisa. Dan ketika harga diri diinjak-injak sampai batasnya, ia akan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Kekuatan untuk memutuskan, untuk melepaskan, untuk memulai lagi dari puing-puing. Saya berjalan ke ujung jalan dan menyetop taksi. Saat mobil mulai berjalan, saya melirik ke spion. Rumah mewah 3 lantai itu perlahan menjauh,
mengecil, lalu hilang di tikungan jalan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar pagi hari memenuhi paru-paru tanpa aroma pengharum ruangan yang menyesakkan, tanpa bau parfum menyengat, tanpa bau kepalsuan. Saya bebas. Meskipun masa depan tidak pasti, setidaknya saya bisa menjadi diri saya sendiri. Jalan aspal yang dingin di depan terbentang samar dalam kabut pagi, dan saya tahu, jalan itu akan membawa saya pulang. Taksi itu membawa saya kembali ke tempat saya dilahirkan, kembali ke bapak dan ibu saya. Mobil melaju meninggalkan Jakarta yang bising, berdebu, dan penuh perhitungan. Saya duduk di dekat jendela, memandangi gedung-gedung pencakar langit dan papan-papan iklan yang perlahan mundur ke belakang. Kota ini, tempat saya pernah menggantungkan begitu banyak mimpi, kini di mata saya hanyalah tumpukan beton kelabu tanpa perasaan. Mobil keluar dari area perkotaan, pemandangan mulai berubah. Hamparan sawah yang baru dipanen mulai terlihat. Rumpun-rumpun bambu hijau bergoyang ditiup angin. Udara tak lagi pekat oleh asap, tergantikan oleh aroma tanah basah dan kesegaran alam. Saya menurunkan sedikit kaca jendela, membiarkan angin sejuk pedesaan menerpa wajah. Angin itu seolah menghapus sisa air mata, dan meniup pergi semua kepedihan. Bu Ratna menyebut tempat ini tempat jin buang anak. Ia menghinanya karena jalanannya becek. Ia takut kesialan dari kemiskinannya akan menimpanya. Tapi bagi saya, disinilah sumber kehidupan dan kedamaian sejati. Satu persatu pemandangan yang akrab muncul. Sungai yang mengalir tenang, pohon randu alas di ujung desa yang berdiri kokoh, rumah-rumah beratap genting merah di antara kebun pisang dan kelapa. Semuanya sederhana, tapi begitu hangat di hati. Taksi berhenti di ujung jalan masuk desa. Saya ingin berjalan kaki. Jalan tanah kecil yang dihina Bu Ratna ini memang sedikit becek setelah hujan semalam. Tapi di bawah kaki saya, ini bukan lumpur, ini adalah aroma kampung halaman. Saya melewati gerbang desa yang berlumut, mengangguk pada beberapa kakek yang sedang minum kopi di warung. Mereka menatap saya dengan heran, lalu tersenyum ramah. Di sini, orang tidak menilaimu dari pakaianmu atau mobilmu. Orang saling sapa dengan senyum dan kehangatan. Dari kejauhan, saya melihat siluet rumah sederhana milik orang tua saya. Atap gentingnya sudah memudar, dinding kapurnya ada yang terkelupas, tapi rangkaian bunga bugenvil di depan rumah sedang mekar ungu merona penuh semangat. Asap dari dapur mengepul, membawa aroma nasi baru dan ikan goreng. Ibu saya, dengan rambut yang mulai memutih, sedang menyapu halaman. Melihat saya, ia tertegun sejenak, sapu di tangannya jatuh ke tanah. "Nuk, Sari, kenapa kamu pulang sendiri jam segini?" Saya tak bisa berkata-kata, hanya berjalan cepat ke depan. Koper di tangan saya juga jatuh. Saya memeluk ibu erat-erat, membenamkan wajah di bahunya yang kurus. 3 tahun, semua kepedihan, semua rasa sakit, semua kesabaran yang saya tahan, pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Ibu tak bertanya apa-apa lagi, hanya memeluk saya. Tangannya yang kasar lembut menepuk-nepuk punggung saya yang bergetar. Bapak saya, mendengar suara dari dalam, bergegas keluar. Melihat saya dan koper saya, ia tak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. Tatapannya penuh kasih sayang, dan seolah sudah mengerti segalanya. Dan di dalam rumah sederhana yang dihina mertua saya sebagai gubuk reot itu, saya menemukan kekayaan yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh seluruh harta bendanya, kedamaian. Bapak dan ibu tidak mendesak saya bercerita. Ibu hanya menuntun saya masuk, membuatkan segelas teh hangat, dan menyuruh saya beristirahat. Kamar saya masih sama seperti saat saya belum menikah. Ranjang kayu sederhana, meja belajar tua, dan rak yang penuh dengan buku-buku sastra. Semuanya sederhana, tapi bersih dan rapi. Aroma buku lama dan kayu menciptakan keakraban yang menenangkan. Saya berbaring, menarik selimut lawas hingga ke dada. Kelelahan setelah semalaman tidak tidur dan pagi yang penuh gejolak, membuat saya langsung terlelap. Sebuah tidur nyenyak tanpa mimpi, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ketika saya bangun, hari sudah siang. Sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela. Saya melangkah keluar. Bapak sedang duduk di teras, membaca buku di sebelah seteko teh. Beliau adalah Pak Hartono, seorang pensiunan guru SD yang mengabdikan hidupnya untuk anak-anak di desa ini. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih bersinar cerdas. "Sudah bangun, Nduk? Makan dulu sana, ibumu sudah siapkan bubur dari tadi." Saya duduk di samping Bapak. Selama makan, beliau tidak bertanya tentang Bima atau Bu Ratna. Beliau hanya menyendokkan lauk untuk saya, bercerita tentang hal-hal kecil di desa. Saya tahu Bapak dan Ibu tidak semelarat yang selalu dikatakan Bu Ratna. Uang pensiun seorang guru memang tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sederhana dan terhormat.
Rumah ini bukan karena mereka tak punya uang untuk membangun yang baru. Rumah ini adalah kenangan. Saya melihat sekeliling. Dindingnya mungkin sudah tua, tapi di sana tergantung banyak kaligrafi hasil tulisan tangan Bapak. Meja kursinya mungkin usang, tapi rak bukunya selalu penuh. Yang paling istimewa adalah foto-foto, bukan foto keluarga, tapi foto Bapak bersama murid-murid lamanya. Ada yang sudah kusam, ada yang masih baru. Di foto-foto itu, banyak muridnya yang kini sudah menjadi orang sukses, berpakaian necis, tapi saat berdiri di samping guru desa mereka, sikap mereka tetap hormat. Saya ingat, sesekali ada mobil-mobil mewah berhenti di ujung gang. Pria-pria berjas rapi akan masuk, dengan takzim menyapa Bapak, "Assalamualaikum, Pak Guru," lalu duduk dan mengobrol berjam-jam. Mereka meminta nasihat, bukan tentang cara menjadi kaya, tapi tentang cara menjadi manusia. Bu Ratna dan Bima tidak akan pernah mengerti hal ini. Mereka hanya melihat rumah reot dan guru tua, tanpa melihat aset tak ternilai di baliknya. Rasa hormat dan terima kasih dari orang-orang sukses, mereka tidak sadar baru saja membuang sebuah koneksi yang lebih berharga dari emas. Sementara itu, kembali ke rumah mewah di Jakarta. Setelah saya pergi, suasana menjadi kacau. Bu Ratna, setelah puas memaki-maki, akhirnya melihat kertas yang saya tinggalkan. Apa ini? Ia mengambilnya, membaca dua kata besar di atas, gugatan cerai. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa histeris. Hahaha, cerai? Dia berani minta cerai dari anakku? Bima, sini lihat kelakuan istrimu. Bima keluar dari kamar, masih mengantuk. Ia membaca surat itu sekilas. Wajahnya sempat bingung, lalu berubah menjadi kesal dan meremehkan. Gak usah dipikirin, Ma. Dia cuma menggertak. Memangnya dia pikir dia siapa? Keluar dari rumah ini paling jadi gelandangan. Orang tuanya di desa boro-boro mau menampung, buat makan sendiri saja susah. Paling juga akal-akalan biar bisa pulang kampung. Sudah Mama bilang. Bu Ratna mengangguk puas. Gadis desa itu banyak akalnya. Biarkan saja dia pergi, biar tahu rasa susah. Nanti juga dia akan pulang sendiri sambil menangis-nangis minta ampun. Waktu itu, kita terima atau tidak, itu urusan lain. Ia duduk dengan angkuh. Mama sudah atur. Biarkan saja dia pergi 1-2 minggu. Selama itu, kamu dilarang menghubunginya. Biar dia tahu dia bukan siapa-siapa di rumah ini. Nanti Mama carikan kamu yang baru, anak konglomerat, cantik dan sederajat, bisa bantu bisnis kita. Bukan yang miskin dan keras kepala seperti dia. Mata Bima berbinar. Serius, Ma? Tentu saja. Lupakan masalah sepele itu. Ada yang lebih penting. Wajah Bu Ratna menjadi serius dan ambisius. Mama dengar, tahun ini Nusantara Group untungnya besar sekali. Bosnya, Pak Suryo Wijoyo itu, katanya orang yang sangat menghargai hubungan baik. Hari ini kita harus siapkan parsel lebaran paling mewah, kita datangi rumahnya. Kalau kita bisa dapat kontrak suplai makanan untuk jaringan hotel dan supermarket mereka, tahun ini kita kaya raya, Bima. Bima mengangguk antusias. Ide bagus, Ma. Biar Bima cari alamatnya. Katanya beliau orangnya tertutup, susah ditemui. Susah makanya harus diusahakan. Serahkan pada Mama. Ibu dan anak itu mulai sibuk menyusun rencana. Surat gugatan cerai saya tergeletak begitu saja, terlupakan. Mereka tenggelam dalam mimpi kekayaan, tak menyadari bahwa kesempatan emas yang mereka dambakan justru berada di tempat yang baru saja mereka hina. Dan komedi tragis paling konyol akan segera dimulai. Siang hari kedua Lebaran di desa saya begitu tenang. Setelah makan siang, semua orang beristirahat di rumah. Suasana hening itu tiba-tiba pecah. Dari ujung desa, terdengar suara deru mesin. Bukan satu, tapi banyak. Warga desa yang penasaran mengintip keluar. Mereka terbelalak. Rombongan mobil hitam mewah berbaris panjang perlahan memasuki jalan desa. Paling depan, sebuah mobil super mewah yang nilainya mungkin setara dengan seluruh aset puluhan keluarga di desa ini jika digabungkan. Sebuah Rolls-Royce. Rombongan mobil itu membuat semua orang terdiam. Anak-anak berhenti bermain, pintu-pintu rumah serentak terbuka. Warga desa berkerumun di pinggir jalan, berbisik-bisik, mobil siapa itu? Tamunya Pak Bupati, ya? Gang kecil menuju rumah saya, yang disebut Bu Ratna becek dan kotor, tiba-tiba terasa sempit. Rolls-Royce itu berbelok masuk dengan perlahan, rodanya meninggalkan jejak di tanah basah. Seluruh desa menahan napas, penasaran mobil itu akan berhenti di rumah siapa. Dan di luar dugaan semua orang, mobil itu melewati rumah Pak Kepala Desa, melewati rumah tokoh masyarakat lainnya, lalu perlahan berhenti. Tepat di depan gerbang kayu sederhana rumah saya, rumah sederhana dengan bunga bugenvil ungu itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Seluruh desa terdiam. Puluhan mobil mewah di belakangnya ikut berhenti,
berbaris rapi di sepanjang gang, menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kontras antara mobil-mobil mahal dan suasana desa yang sederhana menciptakan sebuah lukisan yang surreal. Semua mata tertuju ke gerbang rumah saya. Dari dalam rumah, saya dan Bapak juga mendengar keributan. Bapak meletakkan cangkir tehnya. Saya punya firasat aneh. Saya melangkah ke teras dan pemandangan di depan membuat saya terpana. Pintu Rolls-Royce terbuka. Seorang bodyguard berjas hitam keluar, lalu dengan hormat membukakan pintu belakang. Sepasang sepatu kulit Italia yang mengkilap turun ke tanah basah. Lalu, seorang pria parubaya yang gagah dan berwibawa melangkah keluar. Beliau mengenakan setelan jas yang dijahit sempurna, memancarkan aura kekuasaan. Wajahnya tegas, namun matanya memancarkan kehangatan. Beliau adalah Bapak Suryo Wijoyo, Direktur Utama Nusantara Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, wajah yang sering saya lihat di majalah bisnis. Di belakangnya, puluhan pria lain turun dari mobil-mobil lainnya. Semuanya adalah jajaran direksi dan manajer puncak perusahaannya. Namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang bersikap arogan. Mereka berdiri di jalanan becek itu dengan sikap yang sangat hormat. Bapak saya saat itu juga sudah melangkah ke teras, masih dengan pakaian sederhananya. Melihat Bapak, Pak Suryo tersenyum hangat. Ia memberi isyarat pada asistennya untuk membawakan sebuah kotak hadiah besar yang dibungkus kain songket mewah, lalu membawanya sendiri. Ia memimpin rombongan itu, berjalan perlahan ke arah rumah kami. Di depan Bapak saya, Direktur Utama yang disegani itu, orang yang sedang diincar oleh Bu Ratna dan Bima, melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesima. Ia menundukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang tulus. Assalamualaikum, Pak Guru. Kami datang untuk silaturahmi lebaran. Suaranya yang berat dan berwibawa terdengar jelas di tengah keheningan. Pak Guru. Sebuah panggilan sederhana, namun keluar dari mulut orang sekuat dia. Panggilan itu memiliki bobot yang luar biasa. Bapak saya tersenyum, melangkah turun dan menepuk bahu Pak Suryo. Waalaikumsalam, Pak Suryo, ya? Kenapa repot-repot begini? Tidak memberitahu dulu? Bapak berbicara padanya seperti pada murid lamanya, akrab dan wajar. Para direktur di belakangnya serempak menunduk. Selamat Lebaran, Pak Guru. Saya berdiri di teras, menyaksikan semuanya dalam diam. Hati saya dipenuhi perasaan yang sulit digambarkan. Inilah bapak saya, yang dihina mertua saya sebagai guru desa miskin. Inilah rumah saya, yang ia sebut kumuh dan membawa sial. Dan inilah tamu-tamu bapak. Di tempat lain, sekitar 300 km dari sana, adegan penuh hormat ini justru ditertawakan melalui layar ponsel. Di ruang tamu mewahnya, Bu Ratna sedang bersantai sambil mengunyah kue kering dan bermain Facebook. Bima duduk di sebelahnya, juga sibuk dengan ponsel. Tiba-tiba, muncul notifikasi. Seorang kerabat jauh di desa, yang suka pamer, sedang melakukan siaran langsung. Judulnya heboh, geger, rombongan Rolls-Royce masuk desa, Sultan mana ini? Bu Ratna mencibir. Iseng mengkliknya. Halah, desa kampungan begitu pakai live segala. Paling juga pejabat korup pulang kampung pamer. Lihat ini, Bima, katanya pada putranya. Dasar norak. Lihat mobil bagus sedikit langsung mengerubung kayak lalat. Kameranya goyang-goyang lagi. Bima ikut menimpali. Paling mobil sewaan. Ma, buat gaya-gayaan saja. Video itu buram. Bu Ratna mulai bosan. Tapi tiba-tiba, siaran menjadi lebih jelas. Rombongan mobil hitam terlihat lebih detail. Wah, lumayan juga. Itu kan Mercy S-Class. Harganya miliaran. Ada Alphard juga. Tamu siapa itu ya? Pasti tamunya Pak Kades. Ia terus berkomentar dengan percaya diri. Baginya, orang kaya hanya akan bertamu ke rumah orang kaya. Tapi kemudian, rombongan mobil itu melewati rumah Pak Kades. Siaran kembali bergoyang saat si perekam berlari mengejar. Payah sekali yang merekam ini. Gerutu Bu Ratna. Akhirnya, siaran stabil lagi. Dan Bu Ratna melihatnya. Ia melihat Rolls-Royce itu berbelok ke sebuah gang kecil. Dan di ujung gang itu, ia melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Rangkaian bunga bugenvil ungu yang merambat di dinding kapur yang usang. Jantungnya berdebar. Perasaan tidak enak mulai muncul. Tunggu, gerbang itu. Kok sepertinya kenal? Ia mengucek mata, mendekatkan wajahnya ke layar. Tidak salah lagi, itu adalah rumah orang tua saya. Tidak mungkin, gumam Bu Ratna. Pasti salah jalan. Mana mungkin orang-orang seperti itu ke rumah gubuk begitu? Tapi layar ponsel tidak memberinya ampun. Pintu mobil terbuka. Pria berwibawa itu turun. Saat wajah Pak Suryo Wijoyo terlihat jelas, Bu Ratna merasa seperti disambar petir, tubuhnya kaku,
matanya melotot. Dialah orangnya. Orang yang sedang mereka incar. Tapi kejutan terbesar belum selesai. Melalui layar itu, Bu Ratna melihat pria yang ia puja di dunia bisnis itu, dengan hormat berjalan menuju gerbang, menemui bapak saya yang keluar dengan pakaian sederhana. Dan kemudian, adegan yang meruntuhkan seluruh dunianya terjadi. Direktur utama yang agung itu membungkuk dalam-dalam di hadapan guru desa miskin yang ia hina. "Assalamualaikum, Pak Guru, kami datang untuk silaturahmi lebaran." Kalimat itu, meski terdengar agak pecah dari speaker ponsel, menghantam telinga Bu Ratna seperti geledek. "Pak Guru." Bu Ratna terbata-bata, wajahnya pucat pasi. Kue di mulutnya terasa pahit seperti racun. Logikanya, yang dibangun di atas uang dan status, hancur lebur. Bagaimana mungkin seorang guru desa bisa menjadi guru dari seorang konglomerat? Dunia Bu Ratna runtuh saat itu juga. Di dalam video, Bapak mempersilakan tamunya masuk. Kamera hanya bisa menyorot dari luar jendela. Tapi cukup untuk Bu Ratna melihat para petinggi perusahaan itu duduk di kursi kayu tua, minum teh dari cangkir murah, dan berbicara dengan Bapak dengan sikap yang sangat rendah hati. Penyiksaan belum berakhir. Pintu terbuka lagi, dan sesosok yang ia kenal muncul, membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. "Saya," mengenakan gamis biru langit yang tadi pagi ia hina. "Saya membawa nampan berisi kue." Saat itu, Pak Suryo memanggil dengan ramah, "Sari, adikku, sini sebentar." "Adikku?" Bu Ratna bergumam. Di video, saya mendekat. Pak Suryo menatap saya dengan tatapan seorang kakak pada adiknya. Ia berkata pada Bapak, "Pak Guru, Sari semakin besar semakin cantik dan santun, persis seperti almarhumah Ibu Guru." Lalu ia menoleh pada saya, memberikan sebuah kotak beludru merah yang tampak sangat mahal. "Ini hadiah lebaran dari Mas, ya, Dik. Semoga tahun ini selalu bahagia, lupakan semua kesedihan yang lalu. Ada kami di sini, tidak ada yang boleh menyakiti adik kami lagi." Kalimat "tidak ada yang boleh menyakiti adik kami lagi" bagai pisau yang menusuk tepat di jantung Bu Ratna. Saya menerima hadiah itu dan berterima kasih. Semua adegan itu, semua kata-kata itu, terekam dan menghantam kesadaran Bu Ratna. Menantu yang baru saja ia usir, yang oleh-olehnya ia tendang, yang ia sebut sampah, kini berdiri di samping orang paling berkuasa yang ia dambakan, dipanggil adik, dan diberi hadiah yang nilainya mungkin melebihi seluruh tabungannya. Sebuah pekikan tertahan keluar dari tenggorokannya. Dadanya sesak. Apa yang telah ia lakukan? Ia telah membuang berlian yang ia kira batu kerikil. Ia telah memotong sendiri jembatan menuju kekayaan yang ia impikan. Penyesalan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa menguasainya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, harus memperbaiki ini, sekarang juga. Ponsel. Mana ponsel? Ia panik. Padahal ponsel ada di tangannya. "Mama mau apa?" tanya Bima, yang juga masih syok. "Telepon dia, telepon si Sari sekarang juga," teriak Bu Ratna. Suaranya yang biasa tajam kini bergetar karena panik dan penuh nada menjilat. "Cepat, kita harus jelaskan." Tangannya gemetar hebat sampai beberapa kali salah menekan nomor saya. Kesombongannya luntur, yang tersisa hanyalah kepanikan seorang penjilat yang takut kehilangan segalanya. Akhirnya, panggilannya tersambung. Ia menempelkan ponsel ke telinga, menahan napas. Setiap nada tunggu bagai pukulan palu di dadanya. "Tolong angkat, Sari. Mama mohon," gumamnya pada diri sendiri. Sebuah kalimat yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Di rumah, ponsel saya berdering. Di layar tertera, "Ibu Mertua." Sebuah senyum dingin terukir di bibir saya. Semua orang di ruangan menatap saya dalam diam. Pak Suryo, Bapak, dan para direktur lainnya, mereka semua mengerti. Saya menatap Pak Suryo dan Bapak, lalu dengan tenang menekan tombol jawab. Saya tahu, drama terbaik, drama paling memalukan dan munafik, akan segera dimulai, dan saya akan menjadi sutradaranya. Di seberang sana, mendengar suara halo saya yang dingin, Bu Ratna begitu lega hingga gemetar. Ia langsung mengeluarkan suara semanis madu, suara yang selama 3 tahun tak pernah saya dengar. "Sari, anakku sayang. Ini Mama." "Aduh, Mama telepon dari tadi nggak diangkat, Mama khawatir sekali." "Kamu sudah sampai dengan selamat ya, Nduk?" "Syukurlah," Mama lega. Ia bicara tanpa jeda, seolah orang yang tadi pagi melontarkan kutukan paling kejam bukanlah dirinya. Saya diam. Keheningan saya membuatnya semakin cemas. "Sari, soal tadi pagi jangan dimasukkan ke hati ya, Nak." Suaranya dibuat penuh penyesalan. "Mama cuma bercanda, biar ramai suasana lebaran. Kamu kan tahu Mama orangnya ceplas-ceplos. Tapi hati Mama baik."
Mama cuma mau menguji menantu mama saja. Ternyata kamu beneran marah. Ini salah mama, semua salah mama. Mama minta maaf ya, nak. Anakku, mama minta maaf. Kata-kata yang begitu asing dari mulutnya. 3 tahun, tak pernah sekalipun ada panggilan manis atau permintaan maaf. Saya berdiri memegang ponsel, hati saya sedingin es. Bu Ratna, tak mendengar jawaban. Melanjutkan dengan rayuan mautnya. Diam berarti sudah memaafkan mama kan? Mama tahu, menantu mama ini paling baik hati dan pemaaf. Oh ya, ini mama sama Mas Bima lagi di jalan mau ke sana loh. Kami kangen sekali sama kamu. Sekalian mau silaturahmi sama Besan, terus jemput kamu pulang. Rumah sepi sekali tanpa kamu, Nduk. Dan akhirnya, serigala itu menunjukkan ekornya. Tolong sampaikan ke Bapak Direktur Utama. Maksud mama ke bapakmu, suaranya menjadi hati-hati dan penuh perhitungan. Bilang mama sebentar lagi sampai ya. Suruh semua tunggu sebentar, biar kita bisa makan siang bersama, kumpul keluarga. Mama bawa oleh-oleh spesial dari Jakarta, dijamin lebih enak dari hasil kebun kemarin. Bahkan di saat seperti ini, ia masih sempat menghina oleh-oleh dari bapak dan ibu. Inilah tujuannya. Kumpul keluarga hanyalah alasan. Yang ia inginkan adalah duduk semeja dengan Pak Suryo, membangun koneksi, mengemis kontrak, keserakahannya begitu telanjang. Saya menarik napas dalam-dalam. Waktunya tiba untuk menurunkan tirai sandiwara ini. Saya tidak menjawabnya. Tangan saya dengan tenang menyentuh layar ponsel, mengaktifkan satu fungsi yang akan menjadi vonis mati bagi kemunafikannya, loudspeaker. Terdengar bunyi klik kecil. Dan suara manis Bu Ratna langsung memenuhi ruangan yang hening. Nanti mama mau sekalian bicarakan soal kerjasama. Kamu tolong bantu bilang ke bapakmu ya, Nduk, biar beliau bantu sampaikan ke Pak Suryo. Catering mama ini paling terjamin kualitasnya di seluruh Jakarta. Kalau Pak Suryo setuju saja, tahun ini kita bisa untung besar. Nanti kamu jadi pahlawan di keluarga ini. Kamu mau apa saja mama belikan. Suara Bu Ratna menggema. Setiap katanya membeberkan semua perhitungan kotor dan keserakahannya. Di tengah ruangan yang sederhana, di hadapan orang-orang terhormat, suara itu terdengar begitu sumbang, konyol, dan memuakkan. Ruangan senyap. Bapak saya menggeleng pelan. Matanya menunjukkan kekecewaan. Pak Suryo duduk tegak, wajahnya datar, tapi matanya menajam. Para direktur lain saling pandang dengan tatapan jijik. Mereka adalah rubah-rubah tua di dunia bisnis, mereka tahu persis tipe penjilat seperti apa yang sedang mereka dengarkan. Bu Ratna di seberang sana, tidak tahu sedang berpidato di hadapan dewan juri paling berkuasa. Sari, kamu dengar mama tidak? Kok diam saja? Oh, pasti saking senangnya ya. Siap-siap ya, nak, mama sebentar lagi sampai. Bilang bapakmu siapkan masakan yang enak-enak. Tamu mama ini tamu penting, tidak boleh sembarangan. Masakan desa bolehlah untuk kita, tapi untuk menjamu tamu penting, tidak level. Hinaan itu terus mengalir. Saya biarkan dia bicara, biarkan dia menelanjangi dirinya sendiri, biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Keheningan di pihak saya sepertinya membuat Bu Ratna curiga. Halo, Sari, kenapa? Apa semua orang di sana bisa dengar suara mama? Waktunya tiba. Pengadilan telah mendengar semua pengakuan dari mulut terdakwa. Sekarang giliran saya, sang hakim, menjatuhkan putusan. Saya perlahan mengangkat ponsel, tatapan saya dingin tanpa emosi. Saya biarkan hening beberapa detik lagi, membiarkan kepanikan di seberang sana mencapai puncaknya. Lalu, saya bicara. Suara saya tidak berteriak, tidak juga bergetar. Dingin jelas, dan setajam baja. Anda salah, Bu. Hanya 3 kata, tapi bobotnya seperti batu besar yang dilempar ke danau tenang. Di seberang sana hening seketika. Saya melanjutkan, suara saya tetap datar. Rumah saya ini miskin, gubuk reot yang lembab dan gelap, jalanannya becek dan kotor. Saya takut ibu. Sebagai orang kota yang terhormat, kalau datang ke sini nanti ketempelan sial sepanjang tahun, mengganggu bisnis ibu. Jadi, sebaiknya ibu tidak usah repot-repot datang ke tempat jin buang anak ini, nanti selop mahal ibu kotor. Setiap kata adalah kata-kata yang pernah ia gunakan untuk menghina saya. Saya kembalikan semuanya, tanpa kurang satu pun. Saya gunakan pisaunya untuk menusuk balik jantungnya yang serakah. Bu Ratna di seberang sana tercekat. Sari, kamu bicara apa? Mama kan cuma bercanda. Bercanda? Saya tertawa sinis. Oleh-oleh dari orang tua saya ibu tendang, berasnya tumpah berserakan. Itu bercanda? Ibu usir saya dari rumah, mengutuk saya untuk kembali dengan merangkak. Itu bercanda? Bu Ratna, kesabaran manusia ada batasnya, dan ibu sudah melewatinya. Saya berhenti sejenak, lalu menjatuhkan vonis akhir.
surat gugatan cerai yang saya tinggalkan di meja rias, tolong sampaikan pada putra kesayangan ibu untuk segera menandatanganinya. Saya tidak mau berurusan lagi. Kita bertemu di pengadilan. Jangan, Sari, kamu tidak boleh begitu. Bu Ratna histeris. Mama salah, Mama minta ampun. Tolong bilang pada Pak Suryo. Saya memotong permohonannya yang memuakkan. Cukup Bu Ratna, sandiwara Anda sudah selesai. Dan satu hal yang perlu Ibu ingat, keluarga Hartono kami ini memang miskin, tapi kami punya harga diri. Kami tidak cukup beruntung menjadi besan Anda, dan lebih tidak beruntung lagi memiliki mertua arogan seperti Anda. Setelah itu, saya langsung menekan tombol merah. Tut, tut, tut. Sandiwara telah berakhir. Ruangan masih hening. Pak Suryo yang pertama kali memecah keheningan. Ia menatap saya dan Bapak, lalu mengangguk perlahan. Bagus sekali, Dik. Namun di tempat lain, kegilaan baru saja dimulai. Panggilan diputus, Bu Ratna seperti orang gila. Ia melempar ponselnya. Kurang ajar, beraninya dia. Dia pikir dia siapa. Aku harus ke sana, aku harus bongkar kebusukannya. Ia berlari keluar tanpa alas kaki. Bima berusaha menahannya. Ma, tenang, Ma, lepaskan. Aku harus ke desa sialan itu. Ia meronta, lalu berhasil lari ke jalan, menyetop taksi. Ke desa Sukamakmur, Kabupaten Klaten. Cepat, saya bayar 2 kali lipat. Taksi melesat. Sepanjang jalan, Bu Ratna gelisah. Ia masih berkhayal jika ia datang dan membuat keributan, semuanya akan beres. Tapi ia salah. Saat taksi tiba di ujung gang desa, 2 bodyguard berbadan tegap dan berjas hitam menghadang. Maaf Bu, area ini steril. Silakan kembali. Steril katamu? Aku ini mertuanya. Minggir. Ia mencoba menerobos, tapi sia-sia. Ia mulai mengamuk, berguling-guling di jalanan becek. Saat itu ponselnya berdering. Bima. Ia mengangkatnya sambil menangis. Bima, mereka tidak mengizinkan Mama masuk. Tapi suara Bima di seberang lebih panik dan putus asa. Ma, habis, Ma, kita habis. Habis bagaimana? Semua klien membatalkan kontrak. Ma, Bima terisak. Mereka bilang tidak mau lagi ambil barang dari kita, dan kantor pajak. Mereka bilang besok akan ada tim pemeriksa datang ke semua toko kita. Kita bangkrut, Ma, kita bangkrut. Ponsel jatuh dari tangan Bu Ratna. Bangkrut. Kata itu menghantamnya. Semua yang ia bangun hancur dalam sekejap. Sebuah pembalasan yang cepat, senyap, dan mematikan dari orang-orang yang telah ia hina. Ia menatap nanar ke arah rumah sederhana di ujung gang. Ia sadar, ia telah kalah telak. Saking syoknya, ia pingsan di tengah jalanan becek, di bawah tatapan dingin para bodyguard dan tatapan sinis warga desa. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi ibu dan anak itu. Semua yang dikatakan Bima terjadi. Mereka bangkrut. Rumah mewah disita, toko disegel. Mereka terusir kembali ke kampung halaman mereka sendiri, tempat yang selama ini coba mereka lupakan. Tapi kabar kebodohan mereka menyebar lebih cepat. Kemanapun mereka pergi, mereka disambut dengan cemoohan. Bu Ratna yang dulu angkuh kini hanya bisa mengurung diri di rumah, malu. Bima, si anak Mami, kini harus bekerja kasar untuk bertahan hidup. Sebuah akhir yang pahit dan setimpal. Sedangkan saya, hidup saya memasuki babak baru. Saya menyelesaikan perceraian dengan cepat. Dengan bantuan Bapak dan para kakak angkat saya tidak kembali mengajar. Saya diberi kepercayaan untuk memimpin Yayasan Sosial Hartono milik Nusantara Group, yang didirikan sebagai penghormatan kepada Bapak. Pekerjaan baru ini membawa saya ke banyak tempat, menolong banyak orang. Saya menemukan kembali kebahagiaan dan harga diri saya. Saya bukan lagi menantu yang pasrah, tapi seorang perempuan mandiri, kuat, dan dihormati. Sesekali, saya masih mendengar kabar tentang kehidupan sulit Bu Ratna dan Bima. Tapi di hati saya, tak ada lagi dendam, hanya ketenangan. Karena saya tahu, hidup ini adil. Karma tidak pernah salah alamat. Kisah ini adalah bukti, jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Kebaikan dan ilmu adalah harta yang tak ternilai. Siapapun yang menginjak-injak harga diri orang lain demi uang, pada akhirnya akan kehilangan uang dan harga dirinya sekaligus. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah akhir cerita untuk Bu Ratna dan Bima sudah setimpal? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika Anda menyukainya, jangan lupa berikan tanda suka, bagikan, dan ikuti kanal ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah bukti bahwa jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar atau kesederhanaan mereka.
Kebaikan dan ilmu pengetahuan adalah aset tak ternilai yang paling berharga. Siapapun yang meremehkan ikatan keluarga, menginjak-injak martabat orang lain demi uang, pada akhirnya akan kehilangan uang dan juga kasih sayang. Nah, menurut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah akhir cerita untuk Bu Ratna dan putranya, Bima, sudah benar-benar setimpal? Silakan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang telah mendengarkan seluruh kisah pada hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian senantiasa dalam keadaan gembira, sehat, dan berbahagia.